Halo, Bang. Halo, dengar nggak suara? Kedengaran, kedengaran. Oke, Jam berapa, Bang, di sana, Bang? jam 4 sore. 4 sore. Mantap. Kalau di si Fahmi mana nih? Hah? Si Fahmi. Oh Tadi ya, kayaknya gue agak juga. lama gitu join ya? Iya, kenapa sih? Tahu. Ya, gue udah Juga gue klik banyak dari yang, tadi tuh. wah, ada temen gue nih nonton Mas Ngelow lah, Om MJ. Ntar, Bang, kita tunggu nih. Si Fahmi mana nih? Halo Om MJ. Fahmi. Terus ya, Bang. Santai. Ketawa-ketawa aja Om MJ. Hmm. Gimana di Bapak Direktur Eksekutif Next Policy yang baru? Dari Wih, kapan sih, Grad? alhamdulillah. Baru sebulan. Masya Allah. Biasa lah. Aduh, si Fahmi mana nih? Kalau nggak kita mulai aja nih. Mana sih katanya dia yang mau. Dia ngajakin nih. Udah sengaja kan maksa-maksain dia bisa masuk. Aneh orangnya nih. Belum ada tanda-tanda dia join sih. Banyak yang ikutan soalnya. Udah, kita mulai aja, Bang, ya. Nanti Ya, sembari lah. jalan aja. Halo, halo semua. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semuanya. Selamat datang Bang Ali di Instagram Live Next Policy. Hari ini kita ngebahas soal putusan MK ya. Jadi ini sebenarnya konten-konten agak-agak reaktif gitu lah. Tapi memang penting karena ini penting lah karena gini ya, kan kemarin tuh ada berapa sih, 7 gugatan ya masuk. Yang uniknya itu justru bukan syarat usia Bang ya. Apa Bang yang di itu tuh? Kalau dia udah pernah menjabat sebagai Syarat kepala kualitatif. daerah ya. Nah, ya ada syarat-syarat kualitatif semacam itu. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, walaupun usianya itu masih di bawah 40 tahun, itu bisa bisa maju gitu ya, dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, yang menarik sebenarnya dari isu ini kan ya sebenarnya ini juga udah bukan udah bukan rahasia lagi, artinya juga ini terang benderang gitu kan. Ini lagi isunya udah mau pilpres, terus ada potensial ya, jelas kalau misalnya dengan adanya putusan itu kan Fahmi pasti anaknya presiden. Nah, Fahmi, sini nih Fahmi. Terima. Nah, coba kita lihat bisa. Eksekutif apa namanya Fahmi? Urban Policy. Minder juga nih gue di antara para direktur gue biasa aja lagi. Gue tuh kan kayak gini tuh udah diklik nggak langsung ini. Apa ya? Ini juga mau klik itu. Terima laran langsung. Agak lama ini. Ya, selamat datang teman-teman semua. Selamat bergabung. Wak si Linda. Teman gue. Mana sih Fahmi? Belum gue hubung. Udah ini sih udah gue pencet kayak lo tadi tuh. Kayaknya agak lama tuh dia ini loadingnya. Maaf ya. Gini amat IG. Oh, terima. Bisa bertiga sudah, ya? Bisa. 4 bisa, dia 4 bisa. Sekarang enaknya gitu dia. Salam. Mana ini? Mi, udah belum Mi, Fahmi? Udah nih, udah biasa, udah gue klik ini tuh. Coba Fahminya request. Coba Mi, request Mi. Requestnya udah masuk sini, udah gue klik nih tuh. Udah. Kayak lo tadi gitu Bang, nggak langsung ini. Udah gue klik accept. Ternyata bagus nggak di sana? Bagus lah, kan tidak dapat bergabung. Aneh banget. Si Fahmi nih kayaknya yang rada-rada. Ini nih. Ini internetnya Fahmi nih. Memang Mi, di mana Mi? Pemkot Depok gimana sih? Nggak, dia katanya dari Banyumas. Oh iya Banyumas. Takutnya lagi di jalan. Nah ini udah join. Nah, ini dia. Halo Mi. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang Ali. Kan di gua sih. Oh gelap Mi. Hah? Kelihatan belum? Gelap Mi. Oh iya. Di gua nggak kelihatan. Ganteng bener nih Papa. Dah sampai. Dah lanjutlah. Oke. Halo. Gua ulang lah ya. Selamat datang Bang Ali, Fahmi. Hari ini kita bahas soal putusan MK yang kemarin baru diputuskan. Jadi isunya sebetulnya bukan karena putusan MK ansih, tapi karena isunya ini menyerempet ranah yang terang benderang, kalau kata orang-orang itu mengarah pada dinasti. Makanya judulnya
habis putusan MK terbitlah dinasti gitu kan. Tapi ini kita diskusikan bener nggak nih dinasti apa bukan gitu. Karena kalau ngelihat putusan MK kemarin kan itu jelas ya bahwa apa yang diuntungkan dari proses ini ya jelas orang anaknya presiden gitu yang sekarang menjabat sebagai wali kota dan punya potensi besar untuk dijadikan sebagai cawapres kan. Nah, tapi Prabowo ini juga belum tahu nih, tadi isu-isunya Prabowo bukan nama Gibran tapi sama Erick Thohir gitu ya. Nah, gue lihat ada beberapa apa foto-foto bannernya Prabowo Erick gitu kan. Tapi walaupun nggak jadi juga sebenarnya ini kan apa namanya patut kita pertanyakan ya, karena jelas ya udah ketua MK-nya masih ada hubungan adik ipar gitu ya sama presiden gitu kan. Terus yang mengajukan gugatan yang diterimanya itu juga anak dari orang yang dekat dengan presiden. Nah ini kan orang tuh kalau disuruh nggak mau curiga ya susah gitu kan, lihatnya udah terang benderang ini kan, kalau dibilang nggak curiga susah juga gitu. Nah makanya nih kita mau coba diskusikan, tapi mungkin poin pertama yang pengen coba kita bahas pertama-tama itu ke Bang Ali dulu nih, nanti setelah itu Fahmi. Ini Bang, ini yang menarik Bang, jadi apa sebenarnya apa namanya implikasi dari putusan MK kemarin nih? Kan kemarin tadi tuh gue sempet cek tuh katanya ada, kalau misalnya dibandingin kalau orang punya SIM ya kan 17 tahun, terus bandingin misalnya kalau dia udah bisa naik motor sebelum 17 tahun berarti dia udah boleh bawa motor gitu. Nah ini gimana Bang, apakah analogi-analogi ini bisa dibenarkan atau sebenarnya ini memang diada-adakan? Karena kemarin katanya kan ini kan masalah batas usia ini kan juga open legal policy gitu kan. Nah ini gimana Bang Ali? Tanggapan, wah tanggapan, udah demen gue tanggapan dulu. Udah nih? Udah gerak? Oh, Ayo. udah. Oh, udah ya. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ngobrol santai aja ya. Kebetulan posisi saya sekarang di Belanda, jadi masih sore di sana. Selamat sore dan selamat malam di Indonesia. Terima kasih nih udah diundang. Tapi intinya langsung aja nih, saya di antara para direktur nih, ada direktur keren. Direktur. Luar biasa emang. Jadi gini, putusan MK ya. Sulit untuk melihat tidak ada konsideran non hukum dalam putusan ini gitu ya. Sulit untuk melihat sulit untuk melihat putusan ini hanya dari sudut pandang hukum saja tanpa ada konsideran-konsideran lain di luar hukum. Karena berbagai macam faktor yang kita sama-sama tahu ya, tadi fakta-fakta yang udah dibilangin sama Grady juga. Tapi yang menarik juga adalah fakta ini secara gamblang dibuka di dalam putusannya oleh para hakim yang dissenting opinion. Kalau dibaca tuh putusannya ada 2 concurring opinion, pendapat berbeda, yang sama ada 4 yang dissenting opinion. Dissenting opinion itu ada Pak Wahidudin Adams, Pak Saldi Isra, Pak Arif Hidayat, satu lagi saya lupa satu lagi Pak Suhar siapa gitu ya, Pak satu lagi hakim. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu. Mungkin Pak satu lagi saya lupa namanya. Yang menarik, kalau tadi putusan ini cukup membuat geleng-geleng kepala ya, sebagai saya sebagai yang sebelum berangkat ke Belanda untuk S3 ikut mengampu mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, sulit melihat ini sebagai sebuah yang clean and clear gitu dalam konteks putusan ini menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, apalagi dengan fakta-fakta yang ada di dissenting opinion dan lain-lain. Nah, tadi kalau pertanyaannya Grady ya, langsung apa konsekuensinya? Konsekuensinya sebenarnya ya ini final dan mengikat, final and binding. Ya bagaimanapun putusan hakim sebagai sebuah putusan MK tidak ada aturan lain yang harus tidak ada kasasi, tidak ada banding dan lain-lain. Kemarin saya baca berita katanya
siapa anggota DPR, saya lupa tuh, putusan MK belum bisa dikerjakan karena belum dibuat peraturannya. Itu salah besar karena semuanya sudah langsung berlaku. Jadi detik ini mulai putusan MK dibacakan, pada detik itu juga langsung berlaku, kecuali di dalam putusan dinyatakan lain. Gitu ya. Misalkan contoh kayak waktu kasus undang-undang Cipta Kerja, kita judicial review-nya ada waktu sekian tahun untuk disesuaikan dan lain-lain gitu ya. Walaupun ada follow up yang lain. Tapi ya, implikasinya adalah ya langsung bisa ditetapkan ya. Semua orang yang 40 tahun ataupun memiliki usia di bawah 40 tahun tapi pernah ataupun berpengalaman menjadi kepala daerah itu bisa dicalonkan menjadi cawapres. Nah, konsekuensinya itu, ya jelas konsekuensinya itu. Kita tidak bisa tidak bisa juga melepas ini pada satu sosok gitu ya, karena di putusannya pun disebutkan oleh pemohon bahwa mengagumi seseorang gitu, yang which is kita tahu Mas Gibran dalam hal ini. Nah, jadi kita nggak bisa melihat putusan ini dalam suatu ruang hukum yang vakum gitu ya, harus melihat segala sesuatunya itu ada konteks politiknya yang bermain di sini. Jadi ya konsekuensinya itu dulu lah, tetap langsung berlaku gitu. Oke Bang. Tapi kan kalau misalnya dari segi putusannya sendiri Bang, sebenarnya kan kemarin itu yang kalau kita baca dissenting opinionnya Prof Saldi itu kan yang cukup mengejutkan publik gitu. Kalau Prof Saldi aja bingung kan gimana kita gitu kan, orang awam kan, yang dia bilang bagaimana mungkin gitu ya mahkamah itu bisa berubah keputusannya itu hanya dalam beberapa hari. Itu dia bilang udah di luar batas nalar. Itu kan satu ekspresi, udah itu gue ngerasa itu tuh udah ekspresi emosional banget itu tuh, dia menuliskan hal itu gitu dan membacakan itu. Jadi ini sebenarnya putusan secara, gue nggak ngerti deh, maksudnya ini memang secara baik hukum ini bener secara tata negara misalnya, apakah ini memang beneran seperti ini? Karena kalau ngelihat di negara-negara lain kan memang ya banyak juga gitu yang kepala negara itu kan dia di bawah 40 tahun ya, bahkan ada yang usianya muda gitu kan. New Zealand kan 37 tuh, di beberapa peraturan juga sebenarnya di bawah 40 tahun. Jadi sebenarnya ini apakah putusan MK ini keliru atau sebenarnya memang ya sah-sah aja gitu melihat situasinya? Ya, jadi gini, kalau melihat dari putusan, ya ada beberapa hal menarik ya dari putusan ini, terutama di dissenting opinion-nya. Jadi kalau dilihat dari dissenting opinion itu bukan cuma Prof Saldi yang menyampaikan demikian, tapi Pak Arif Hidayat juga menyampaikan hal yang sama, Pak Wahidudin Adams. Mostly semuanya beranggapan bahwa kalau yang sebelumnya open legal policy, kenapa yang ini tidak open legal policy? Intinya kan gitu. Tapi saya mungkin kurang detail bacanya, tapi memperlihatkan di dua dissenting opinion yang ada, dissenting opinionnya Prof Saldi dan dissenting opinionnya Pak Arif Hidayat, itu menyampaikan bahwa something wrong with this gitu ya. Bahkan ini saya kutip langsung dari putusan yang saya baca ya. Di antara sebagian, nih saya kutip langsung gitu ya. Namun demikian, ini di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Jadi kan kalau dari bahasa ini dilihat bahwa jadi yang kita coba, walaupun ini sangat unik ya, karena harus RPH itu rapat pemusyawaratan hakim itu kan sesuatu yang rahasia, ada aturannya tuh di undang-undang MK bahwa itu rahasia, nggak boleh orang tuh tahu, dan bahkan semua ada protokol yang ketat untuk RPH ini gitu ya. Tapi ya walaupun ini ada irisan masalah etika nantinya, tapi di sini karena ini sudah menjadi dokumen publik juga, tapi di sini terlihat bahwa ada dua golongan juga yang dalam konteks mengabulkan sebagian ini. Yang satu ya udahlah nanti aja, yang satu terkesan terburu-buru gitu ya. Walaupun ini sekali lagi saya garis bawahi di dissenting opinionnya Prof Saldi. Nah, di sini gue ngelihat
sesuatu yang luar biasa, yang buat saya satu hal yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Yang menarik lagi, semuanya membuat perumpamaan, membuat perbandingan dengan negara-negara. Jadi di putusan utamanya dan di putusan di dissenting opinion yang lain itu membuat perbandingan terhadap negara. Oh, tadi yang Geraji bilang ya, di New Zealand sekian. Pada dasarnya kita nggak masalah kok mau presiden di bawah 40 tahun kan, dan kita memang mendukung itu, ya kan. Kita harus mendukung, kayak maksudnya insya Allah nih kan yang di bawah 40 semua gitu ya, pasti pengen punya pemimpin yang muda lah ya, karena banyak sejarah menyatakan demikian. Yang jadi masalah itu adalah konteksnya dan hal-hal lain, konteks yang berputar di sekitar ini gitu, di sekitar putusan ini gitu ya. Hubungan keluarga antara salah satu hakim dengan salah satu calon, salah satu kepala daerah, hubungan antara si pemohon dengan yang lain-lain dan berbagai macam itu, masyarakat kan nggak bodoh juga gitu ngelihatnya. Nah, akan menjadi bijak ketika MK memutus misalkan, oke, boleh di bawah 40 tahun ataupun boleh 40 tahun dengan pengalaman kepala daerah dengan catatan berlaku setelah pemilu 2024. That sounds fair ya. Itu akan terlihat lebih bijak. Hal ini juga yang saya lihat di putusannya Prof. Saldi, di dissenting opinion-nya Prof. Saldi, yang menyampaikan bahwa iya, semua negara kita bikin perbandingan semuanya di bawah 40 banyak. Tapi yang menarik dari sampaikan adalah dia membuat perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Albania dan juga mengutip buku Tuyang Turannya dari John Kerry yang berjudul Tuyang Turan, A Proposal for an Age Amendment in the US Constitution gitu ya. Yang menyampaikan, dan menurut saya ini sangat relevan. Permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan dengan mekanisme pengujian undang-undang. Karena ini bukan masalah konstitusi, bukan masalah konstitusional, ini merupakan masalah politik. Gitu ya. Jadi, untuk mengubah ini tidak bisa melalui jalur mekanisme pengujian judicial review. Karena ini ada bukan isu konstitusional, karena secara clear itu tidak dibahas dalam konstitusi kita, ini menjadi isu politik yang akhirnya maka bolanya adalah di DPR harusnya. Jadi karena ini semua tidak memiliki aliran putusan yang jelas antara satu yang lain, maka semuanya jadi, kalau saya istilahnya kemarin di nge-tweet, ini akan jadi mudah kalau ada setelah pemilu 2024. Jadi nggak akan bau hanyir, ya sekarang kan bau hanyirnya kerasa banget gitu ya. Ini ada something wrong nih gitu. Jadi yang menurut saya ini jadi satu yang penting ya untuk dibahas gitu. Jadi perbandingan iya, tapi semuanya itu amend constitution tidak melalui jalur pengujian undang-undang, semuanya melalui undang-undang ataupun dituliskan dalam undang-undang dasar itu sendiri. Jadi either melalui amandemen UUD 45 dengan menambahkan batasan umur, ataupun kalau di open legal policy ke undang-undang di bawahnya seperti yang ada di Indonesia, ataupun dia dibuat di undang-undangnya, tidak melalui mekanisme pengujian undang-undang. Dan saya cenderung sepakat dengan konteks ini gitu. Iya. Emang ini kelihatan sebetulnya ini isunya malah lebih ke isu politik ya dibandingkan dengan hukum sebetulnya, karena satu ini entah mungkin ini perasaan apa gimana, ini kayak terang benderang gitu loh. Jadi gimana kelihatan orang tuh udah tahu gitu kan ya, ada satu anak presiden yang menjabat wali kota yang punya potensi untuk cawapres, tiba-tiba ada gugatan ini masuk dan tiba-tiba ini disahkan, dan pas banget di MK itu juga masih ada adik iparnya presiden. Ini kan ya lagi-lagi kita mau bilang ini tidak ada intervensi politik atau ada intervensi kekuasaan, ini kan rasanya susah banget kalau kita nggak bisa menduga. Oh ya, dan satu semua orang lagi, sorry motong ya, Gradi dan Fahmi. Problemnya bukan nanti, jangan sampai nanti berpikiran ketika memang pada akhirnya bukan Gibran yang maju misalkan ya. Loh, kan akhirnya Gibran nggak maju kan? Loh, that's not the problem. That's not the real problem. Problemnya adalah prosesnya yang bermasalah. Ya. Bukan, saya udah prediksi nih misalkan, karena kan yang ngambil SKCK aja bukan sekarang, kemarin katanya Erick Thohir ngambil SKCK, Prof Yusril udah ngambil SKCK dan soal karena beda. Problemnya bukan dia yang maju,
Problemnya bukan situ, problemnya adalah proses yang bermasalah. Iya, Ada institusi peradilan yang diinfiltrasi oleh sesuatu yang tidak etis. Jadi hakim konstitusi itu standarnya harus memiliki etika yang paling tinggi di mana-mana gitu. Lebih tinggi dibandingkan apapun gitu. Nah, hal ini yang menurut gua jadi problematik gitu. Jadi gua garis bawahi, even pun nanti Gibran gak jadi cawapres gitu ya, ini tetap problematik gitu. Oke, sepakat. Gue memang bener sih, karena gini ya, ini mungkin juga tambahan ya informasi ya. Jadi orang banyak bilang bahwa dalam demokrasi itu tidak ada dinasti segala macam, gak ada gitu ya. Tapi kadang-kadang kan gini ya, kan kalaupun memang misalnya dinasti kan orang akan bilang kan, toh kalaupun misalnya Gibran nanti dia jadi cawapres kan nanti juga rakyat akan milih gitu kan, bebas aja gitu. Toh kalau misalnya dia tidak terpilih ya berarti dia tidak akan masuk kekuasaan. Nah, gue sepakat tuh tadi soal proses itu. Jadi memang dalam politik kita tuh prosesnya itu yang tidak equal ya, dia tidak setara. Jadi walaupun pemilihannya itu orang bebas memilih siapapun, tapi proses nominasi, proses kandidasinya itu yang bermasalah gitu kan. Nah itu kan kelihatan kok, kalau sebenarnya bukan hanya dalam konteks presiden aja ya, sebenarnya kalau kita lihat di legislatif juga sama tuh, pencalonan di legislatif itu kan kelihatan ya siapa yang bisa mendapatkan nomor urut pertama gitu kan dalam surat suara. Itu juga sama sebenarnya. Ini kan problem politik kita itu lagi-lagi bukan hanya bisa dilihat ansih di proses di mana rakyat itu memilih entah itu legislatif atau eksekutifnya gitu ya, tapi proses nominasinya itu, dan ini yang sebenarnya banyak bermasalah gitu. Orang bebas milih presiden, tapi yang menentukan siapa yang maju, siapa yang memasangkan capres, siapa yang memasangkan cawapres itu kan nggak ada proses yang yang equal di situ. Nah, mungkin gue ke Fahmi dulu. Ini sebenarnya di layar gue kok Fahmi nggak kelihatan ya? Di Bang Ali kelihatan? Kelihatan. Di luar nggak ada ya? Fahmi. Sampai penuh layarnya Fahmi sama pipinya Fahmi. Mi, halo Mi. Mi, kedengeran nggak Mi suara? Mi, suaranya nggak kedengeran Mi? Nggak ada suaranya. Ini gue nggak tahu nih, mukanya Fahmi kok nggak keluar ya di gue ya. Mi, coba kalau boleh sedikit ya sambil nunggu Fahmi. Ini saya lihat di tuh. Ini ada di forum ini ada Bang, ini ada dosen, ada senior saya Bang Abi juga. Bang Abi ini baru tulisan di hukum. Ya, ini Bang. Ya, kedengeran. Sorry, kedengeran nggak? Sebentar. Ini ada Bang Abi juga, dia baru bikin tulisan di hukum online yang bagus tentang ini. Jadi teman-teman silahkan dibaca tulisannya Bang Abi, bagus. Oke. Oh ya, FYI kalau ada mau jajak pendapat, diskusi, langsung aja di chat ya. Biar nanti setelah ini bisa dibacain. Oke, Mi. Silakan. Suara masuk. Sekarang masuk. Ini Bang Ali tuh yang loading tuh. Masuk, Bang, suara. Mi. Jadi gimana Mi? Ini dengan putusan MK ini dalam perspektif lu sebagai pakar hukum pemerintahan daerah ini? Iya. Ngeliatin dalam konteks lokal mungkin. Halo? Ini kayaknya delay nih suaranya. Ini goyang jelek sinyalnya apa? Iya. Bagus kok. Memang putusannya menarik ya. Ini halo? Ya, halo, ya. Masuk, Bang. Dengar? Suaranya nggak jelas nih si Fahmi nih. Bagaimana sih lu, Mi? Orang-orang apa sih ini Amri? Mi, gimana Mi?
Udahlah, lanjut aja dulu lah. Suaranya mendelep. Ya udah, sambil menunggu Fahmi ini lagi. Nah, Bang, apa namanya? Tapi kalau misalnya ini kan sebenarnya tadi ya dengan kan tadi kan MK keputusannya udah mengikat gitu kan, tidak berarti ini kan udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Dan memang sebaiknya ini pasca 2024 harusnya ini diberlakukannya gitu kan. Tapi yang gue penasaran itu sebenarnya kan aturan di undang-undangnya itu kan 40 tahun ya. Kira-kira lo tau nggak ya kenapa alasan kita menetapkan presiden tuh 40 tahun? Maksudnya gue nggak pernah tuh baca apakah ada kajian psikologis kah atau apakah yang membuat sebenarnya pemimpin nasional nih, presiden wapres nih harus minimal 40 tahun nih. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu kenapa 40 tahun sejujurnya. Mungkin ada orang yang tahu, tapi dalam hal ini gue harus clear bilang gue nggak tahu kenapa dipilihnya 40 tahun. Tapi memang dalam berbagai macam hal, pemilihan angka itu sangat sangat benar-benar balik lagi adalah pilihan masing-masing negara yang ada gitu ya. Tentu faktornya adalah yang dipertimbangkan masalah kematangan. Karena yang kalau kita lihat ya batas usia ya, kalau nggak salah jadi anggota DPR itu 21 tahun. Karena itu angka minimal, angka cakap hukum minimal gitu ya, 21 tahun kalau menurut perdata kan. Yang selanjutnya kalau nggak salah untuk pilkada 25 tahun, untuk wali kota, kalau gubernur gue lupa, kalau nggak salah sekitar antara itu juga ya. Jadi yang saya tangkap, ini saya disclaimer, saya nggak tahu ya, tapi saya tangkap adalah memang yang diharapkan adalah adanya proses penjenjangan dari bawah ke atas gitu ya, secara bertahap. Tapi sekali lagi ini tebakan saja, belum mungkin ada alasan lain dari peraturan perundang-undangannya bisa dibuka nanti misalkan catatan di pembuatan undang-undang tersebut, tapi yang saya tangkap arahnya ke arah sana. Terus kenapa ya kepilih 40 tahun? Mungkin angkanya ketemu pas. Makanya sebenarnya ini adalah sangat adalah sebuah pilihan dalam menentukan berapa batas pilihan yang terbuka, dan jangan serahkan ini ke peradilan karena ini adalah isunya bukan isu konstitusional, tapi ini adalah isu politik yang menjadi kebijakan di negara itu, jadi harusnya sudah tidak menjadi permasalahan. Semuanya diarahkan ke DPR harusnya. Yang menjadi problem lagi adalah seharusnya kan ini kan aspirasi masyarakat ya. Ini kan aspirasi masyarakat ya, Grat. Anggaplah ada masyarakat, gue pengen maju calon presiden misalkan, gue nih pengen maju calon presiden, aspirasi itu tempatnya utamanya adanya di mana sih? Aspirasi tempatnya ada di DPR, ya kan? By konsep, aspirasi itu harusnya di DPR. Sekarang seolah-olah ini saya meminjam perspektif dari kepala bidang kabinstu saya, Pak Fitra Arsil. Sekarang tuh ada pergeseran ini, Gerat. Ada pergeseran yang harus disoroti juga. Sekarang tuh ada pergeseran fungsi aspirasi yang seharusnya di DPR jadinya ke MK. Ini kan iya betul. Ya kan? Iya. Harusnya yang mengakomodir pendapat-pendapat ini kan DPR. Iya. Yang mengakomodir pendapat-pendapat ini kan DPR, yang mengakomodir isu-isu politik, hal pilihan-pilihan seperti ini. Karena DPR bisa jadi dianggap mungkin tidak optimal, akhirnya orang-orang bergeser ke Mahkamah Konstitusi karena ada efektivitas, satu orang pun bisa, dan ini menjadi permasalahan. Harusnya Mahkamah Konstitusi punya pagar, ada pagarnya adalah hanya mengadili yang bersifat konstitusional, isu-isu konstitusional saja. Isu-isu yang sifatnya political choice harusnya di DPR. Catatan lainnya, sebenarnya bukan tidak mungkin MK memiliki istilahnya membuat putusan-putusan yang sifatnya membuat suatu norma baru, karena ada beberapa putusan norma yang sifatnya norma seolah-olah membentuk norma baru gitu ya. Sebenarnya memungkinkan. Tapi itu harus sinkron dengan putusan-putusan yang lain yang ada di belakangnya gitu ya. Yang menarik adalah kenapa MK bisa bilang bahwa untuk presidential threshold misalkan itu adalah open legal policy. Tapi untuk yang kayak gini tidak open legal policy. Iya.
Ini Iya, bener. kan incongruensi. Nggak konsisten ya jadinya. Iya, Betul. inkonsistensi pendapat dari mahkamah sendiri. Kita bingung ini ngambilnya dari mana gitu. Itu dulu. Ini Fahmi udah join tuh, coba Fahmi. Udah bisa Oke, kedengeran oke. nggak, Mi? Kedengeran Mi, udah kelihatan nih sekarang muka Fahmi, wajahnya di layar. Nah, Beneran bang? kan. Oke, Mi, pertanyaannya Mi, ini kan ya gue sama lah mungkin tanggapan lo nih soal putusan MK. Menurut perspektif lo sebagai pengamat hukum administrasi daerah, Ya. melihat mungkin dari segi kepemimpinan lokal atau segala macam, monggo. Langsung aja ya bang ya. Ini Langsung. Tuh. udah telat ya, mohon maaf ya bang. Habis dinas luar, baru pulang udah ditembak Jum. Tembak dia yang minta. Ini gela kan Jum. Iya. Begini bang, ini putusan ini memang menarik. Menarik kalau kita tinjau dan perdalam dari segi Pemda itu sendiri. Ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemda, sebenarnya siapa sih? Kalau kita berangkat spesifik aja ya di kasus ini ya. Ini kan dia sebut Pemda secara umum. Tapi kalau kita ngacu ke Undang-Undang Pemda, sebenarnya Pemda itu terbagi dua ya. Satu pemerintah provinsi, satu lagi kabupaten kota. Nah, kalau siapa yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, sebenarnya justru itu adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dia menjalankan dua peran. Satu, perannya sebagai otonom, memegang kekuasaan tertinggi wilayah otonom. Satu lagi otonomi daerah. Yang kedua adalah dia sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi itu tugasnya gubernur. Jadi gubernur punya dimensi-dimensi kewenangan pusat yang dia pegang. Jadi gubernur itu punya dua. Nah, saya bingung ini kalau kita lihat ruang lingkup pekerjaan, masalah ya, yang ada di kota atau kabupaten itu berbeda levelnya, kesulitannya dengan di provinsi. Jadi sebenarnya kalau secara simpel lah saya sampaikan, siapa sih kalau ini kan MK kasih pasal bersayap ya Bang Ali ya. Jadi sudah ada letterleh berdasarkan. Ya ini kan MK tambahkan penafsiran ya. Jadi pasal yang tadinya hanya 40 tahun ditambahkan dengan atau sedang menjabat atau pernah menjabat pada jabatan yang officially elected lah bahasa di putusan itu kan, yang dipilih langsung dalam pemilu, termasuk Pemda. Ya, Pemda itu kan luas. Ya, Pemda itu luas. Ada provinsi, ada daerah kabupaten kota. Nah, kalau daerah kabupaten kota sebenarnya itu kecil sekali, nggak punya urusan dengan urusan pusat. Jadi yang pantas itu kalau Bang Ali sama Bang Gradi buka misalnya catatannya Prof. Saldi Isra, dia itu bikin lingkaran-lingkaran konsentris dari semua hakim-hakim yang ngomong. Nah, itu memang lingkaran konsentrisnya itu paling fair adalah boleh ada penambahan, tapi penambahannya adalah pada gubernur sebetulnya. Tidak masuk ke ranah wali kota dan bupati. Karena memang kalau ini mau konsisten gugatannya ya, gugatannya kan pengennya tolong dong saya ngefans sama si wali kota ini, punya kapasitas, berdampak begitu ya. Kemudian hakim juga dalam filosofisnya pertimbangannya ini memberikan kesempatan anak muda dan seterusnya ya. Nah, tapi kita juga perlu fair terhadap kewenangan-kewenangan di pemerintah daerah, bahwa kewenangan di pemerintah daerah yang punya irisan dengan kepentingan pusat itu adanya di provinsi, which is itu adalah gubernur. Nah, berbeda dengan kabupaten kota, sehingga kalau siapa aja yang boleh jadi capres dan cawapres itu sampai kena ke level bupati dan wali kota itu terlalu jauh jadinya. Jadi terlalu over. Bahasanya Prof. Saldi itu terlalu masuk terlalu dalam. Padahal kalau kita mau fair saja, dari lingkaran konsentris yang dibentuk sama Prof. Saldi itu, 5 hakim itu justru lebih sepakat ke gubernurnya. Jadi catatan Prof. Saldi itu dia tuliskan itu, harusnya putusannya itu, amarnya itu hanya menjangkau jabatan gubernur sebagaimana menjadi titik temu antara kelima hakim tersebut.
Jadi harusnya persyaratan menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu berusia 40 atau pernah atau menjabat gubernur. Seharusnya sampai di situ. Jadi kalau saya lihat sebagai pengamat asik. Sebagai yang mengamati undang-undang Pemda, Bang, dan terlibat langsung lah begitu ya. Memang ini keputusannya terlalu jauh karena memang betul, Bang. Kalau di lapangan itu memang Mas Gubernur itu kan punya kewenangan yang lebih top lah daripada bupati wali kota ya. Dia kan kewenangan otonom, dia kewenangan mewakili pemerintah pusat. Dia punya kewenangan juga koordinwas wilayah-wilayah. Jadi presiden kecil memang gubernur itu disettingnya oleh undang-undang kita. Berbeda dengan wali kota bupati yang tugas pilihannya sudah terset gitu. Dibantu oleh SKPD dan urusannya sangat-sangat teknis. Nah, jadi memang tidak masuk kalau untuk menjabat capres cawapres itu diberikan kesempatan sampai ke level wali kota bupati. Itu kalau saya melihat secara kapasitas jadinya agak terlalu dipaksakan. Nah, kemudian kita lihat juga nih Bang sedikit ya tadi ya. Sebenarnya hakim tuh sebelum amar dia jelaskan bahwa alasan-alasan dia ya. Alasan dia ini satu ya, dia coba jabarkan berdasarkan gugatan yang masuk juga banyak Pemda sekarang dipimpin anak muda. Usianya di bawah 40. Kemudian tadi mereka nih semua baik wali kota maupun gubernur sama-sama officially elected, dipilih langsung. Kemudian menurut hakim dalam keputusannya ini nggak masalah ruang lingkup, gede kecil sama aja, yang penting semuanya dipilih. Jadi itu punya jalan masuk gitu. Kemudian hakim juga bilang pemilu dan pemilu kada itu keduanya dalam hal sengketa itu masuk ke ranah kewenangan MK, sehingga itu yang menjadi dasar-dasar diputuskanlah bahwa hasil pemilu kada juga bisa diangkut tuh atau sejajar dengan presiden. Nah itu yang saya kurang sepakat. Saya lebih condong sepakat dengan hakim yang coba menyimpulkan ranah kapasitas yang bisa masuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu batasnya boleh misalnya dia mengaitkan dengan Pemda. Karena kalau gubernur levelnya korbinwas wilayah loh, dia bisa mengatur belasan wilayah gitu, belasan wilayah kabupaten kota, itu presiden kecil, cocok lah secara spek. Nah, tapi kalau ini dibuka sama wali kota, istilahnya kita memaksakan seorang wali kota atau wakil wali kota yang katanya udah bikin daerahnya maju, nah itu nggak apple to apple untuk masuk ke ranah yang tinggi. Kan yang kita pikirkan adalah konsekuensi putusan ini membuat jalur-jalur tingkatan hierarkis jabatan yang memang diisi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan itu jadi diterabas karena alasan pengalaman. Nah, padahal kan ada banyak jabatan, Bang. Hakim itu ada batas usianya ya kan untuk sampai ke level tertentu, atau misalnya nanti di PNS ada lagi yang masuk ke kategori seniornya dan seterusnya. Nah, ini kalau ini berjalan seperti ini, presiden aja bisa begitu, persiapan ini MK akan digugat oleh jenis-jenis hierarkis jabatan lain yang berdasarkan umur, yang akan memadukan argumentasi substantif, ya, argumentasi pengalaman-pengalaman bisa masuk nih ke gugatan MK. Itu yang kita khawatirkan ketika untuk presiden aja sudah dikacaukan sedemikian rupa. Kira-kira sih itu dulu Bang, nanti sambil ngobrol. Oke, yang mau nanya nanti chat ya. Tadi gue udah lihat ada satu tuh yang mau nanya. Tapi mungkin sebelum ada yang mau nanya Robin ya. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya seberapa strict sih kita harus ngatur soal qualified, soal yang secara kualitatif ya, misalnya seorang calon kepala daerah atau seorang calon anggota legislatif atau seorang calon presiden tuh harus A, B, C, D, E, atau sebenarnya itu tuh ya nggak perlu diatur lebih dalam ya, artinya ini
nggak perlu ada apa namanya pengaturan-pengaturan yang ketat sehingga ini tuh bisa lebih fair, atau sebenarnya yang lebih fair itu kita biarkan memang perlu ada kualifikasi khusus. Mungkin jangan-jangan nanti yang gue bayangkan nanti jangan-jangan cuman karena dia misalnya punya pengalaman menjabat misalnya ada tambahannya lagi apa gitu misalnya yang membuat akhirnya persyaratan itu bisa bertambah gitu. Itu kira-kira gimana tuh, mungkin Fahmi atau Bang Ali tuh? Silakan Bang. Bapak Direktur nih, silakan aja. Siapa Direktur? Baru sampai ini kita. Gini, gue melihat ya kira urusan event pun dibuat 18 tahun, buat gue nggak masalah. Gue ya ini sekali lagi personal ya. Buat gue event pun dibuat 18 tahun buat gue nggak masalah, asalkan memang ya ada hal-hal lain yang secara real menyatakan bahwa 18 tahun itu memungkinkan gitu ya. Sejarah mencatat lah ada beberapa ada banyak tokoh ya menjadi pemimpin di usia muda. Justru pertimbangan historical consideration gitu ya, comparative consideration, perbandingan dengan negara lain, kemudian qualitative consideration itu seharusnya tidak karena itu butuh semacam pertimbangan yang matang dan luar biasa dan panjang gitu ya, harusnya melalui proses-proses legislasi yang di sana memfasilitasi jejak pendapat, memfasilitasi mengambil transparansi, partisipasi dan lain-lain. Jadi menurut gue itu bukan suatu hal yang problem. Ini menjadi masalah ketika konteksnya berbicara seperti ini gitu ya, seperti tadi kita diskusikan gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang rigid gitu kan menurut gue ya. Gitu. Dan mungkin gue agak sedikit akhirnya hal ini menjadi gue memiliki agak pandangan sedikit berbeda dengan Fahmi gitu ya. Tapi ya even pun sebenarnya bekas wali kota juga nggak masalah, prosesnya yang menjadi ini bau hanyir gitu, istilahnya bau hanyir, jadi busuknya itu pengik banget gitu, kecium banget gitu bahwa ini ada sesuatu di luar di sesuatu gitu ya, gitu. Jadi tapi memang bukan berarti saya nggak setuju sama Fahmi, tapi saya setuju sama Bapak Direktur Fahmi dalam konteks ya memang pembagian kewenangan kita kudu tertib kewenangan juga. Makanya dalam konteks itu gue setuju dalam konteks kewenangan gitu ya. Kalau mau dibandingin lebih pas sama gubernur dan lain-lain, itu konteks itu sepakat. Tapi dalam konteks ini sebenarnya even pun kita mengatur 20, 30, whatever you name it, the number gitu ya. Asalkan prosesnya tidak di MK yang dia menguji isu-isu konstitusionalitas gitu. Ya, emang kan belakangan kan kita sering dengar ya. Misalnya kalau lu nggak setuju sama aturan ya lu ajuin aja ke MK. Itu kan kayaknya omongan gitu tuh bukan sekali dua kali gitu kan. Seolah-olah tuh kayak ya udah itu tanggung jawab itu tuh seolah-olah dilepaskan oleh yang sebenarnya tuh punya kewenangan legislasi itu di situ. Kayak kemarin kan banyak tuh beberapa undang-undang tuh pasti bilangnya gitu tuh. Oh udah kalau lu nggak suka ke MK aja, lu nggak suka ke MK aja, gitu-gitu aja terus kan. Jadi ada semacam ya memang kalau kita lihat nih ada persoalan ya. Jadi kalau gue menambahkan pandangan, memang demokrasi kita ini kan pertama gini ya, demokrasi itu kan sebetulnya ada satu, walaupun dia itu memberikan banyak kesempatan orang untuk bisa ikut ya jadi mencalonkan diri gitu kan, tapi kan demokrasi itu juga tidak melihat, sebetulnya basicnya demokrasi itu tidak melihat kualifikasi sebetulnya. Sederhana aja, misalnya kayak di AS itu kan Trump itu yang sebegitunya aja bisa kepilih itu kan karena orang mau milih ya udah gitu kepilih ya dia bisa keterima gitu kan jadi presiden. Walaupun orang mungkin banyak yang mengkritik ngelihat bahwa ini orang
bener nggak sih gitu kan, dia punya kualifikasi nggak sih sebagai presiden. Tapi kan karena rakyat pemilih ya dia berhak untuk itu. Makanya ada istilah tuh sebenarnya dalam demokrasi itu ya, Anda itu berhak tampil bodoh gitu ya. Kalau orang apa namanya memilih Anda ya nggak ada masalah, karena ini demokrasi. Kalau yang pinter kalah tidak dipilih tapi yang bodoh itu naik, ya memang ini panggungnya buat yang bodoh, dan itu demokrasi itu ya seperti itu. Nah yang kedua, memang ini ada problem. Jadi kalau kita lihat misalnya di beberapa indikator berbagai indeks gitu ya, misalnya indeks demokrasi, even BPS misalnya, ada beberapa indikator-indikator yang memang itu menurun ya. Misalnya kebebasan berekspresi gitu kan, terus apa, ada lagi tuh di indexingnya ekonomis itu bukan abusing ya, dia tuh kayak semacam intervensi power terhadap apa namanya proses peradilan itu termasuk yang tinggi. Makanya di ekonomis itu menempatkan demokrasi Indonesia itu float demokrasi. Jadi dia demokrasi yang cacat gitu. Jadi electionnya ada gitu kan, dia fair, tetap berjalan, tapi substance dari demokrasinya itu yang bermasalah. Makanya nggak heran gitu kalau beberapa ya ilmuwan-ilmuwan itu menilai bahwa ya kita demokrasinya tuh regresi, menurun. Dan sebenarnya ini jadi satu paradoks juga gitu, karena kalau kita lihat itu kan Pak Jokowi itu 2014 itu justru jadi simbol demokrasi ya, orang yang lahir dari rakyat gitu kan, orang yang yang membangun karirnya dari bawah, yang bukan anak siapa-siapa gitu kan, tiba-tiba dia naik ke puncak kekuasaan, yang orang tuh berharap tuh ketika wajah Jokowi, gue inget banget tuh yang 2014 tuh ada majalah Times tuh yang mukanya Jokowi semua itu, apa, hope for demokrasi gitu kan judulnya gitu kan. Nah itu kan jadi semacam apa ya, semacam kalau kita kilas balik, kok justru di periode kedua ini makin gitu loh. Apakah karena memang pernyataan beliau bahwa beliau tidak punya beban lagi di periode kedua ini, sehingga ya beliau terkesan bebas gitu ya untuk bermanuver kemana-mana gitu kan. Jadi ini juga jadi satu persoalan. Jadi gue rasa ya nggak heran juga gitu kalau akhirnya proses hukum ini justru sangat kuat diintervensi oleh politik. Makanya beberapa orang kan menyebut Indonesia ini mungkin bukan negara hukum, tapi kita lebih kepada negara kekuasaan gitu ya, karena power itu lebih dominan dibandingkan dengan law-nya itu sendiri. Nah ini ya gue biar nggak lama cuap-cuap nih, ada pertanyaan dari Robin, ini baru satu sih ya. Kalau ada yang mau nanya boleh ya, chat aja. Dari Robin Caniago. Nah, ini pertanyaannya ini agak-agak nih. Terlepas dari dugaan campur tangan politik istana, secara legal hukum apa sih dasar yang memperbolehkan Anwar Usman jadi hakim MK walaupun punya hubungan semenda nih apa? Semenda dengan presiden. Nah, ini gimana nih, Bang Ali atau Bang Fahmi nih? Fahmi dulu lah. Pertanyaannya nih, Mi. Jawab dulu, Mi. Saya lagi mau jawab yang lain. Yang nanya. Apa? Saya lagi mau jawab yang lain. Malah dikasih pertanyaan begitu. Ini Rob, anak mana sih? Itu tim saya. Tuh nggak ada lagi. Yang nanya tuh, gue udah scroll tuh, cuma satu. Anak mana tuh ya tim dia? Iya. Sebenarnya saya belum tahu pasti ya ketentuan tertulisnya ya tentang dia kebolehan menjadi hakim. Cuma kan memang kita ada etika profesi dan ada etika hakim ya saat memutus perkara. Ketika dia memutus perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan keluarganya, dia tidak boleh mengadili perkara tersebut gitu. Walaupun kita lihat kalau nggak salah di rapat para hakim ya, Bang Ali ya, itu ketua hakim MK sempat nggak datang. Nah, kita nggak paham juga nih maksud dia tuh pengen jaga etika full atau ya setengah-setengah gitu. Karena prinsipnya dia pasti paham betul bahwa ketika ini berkaitan dengan perkara keluarganya misalnya, dia tidak boleh hadir. Walaupun kan ini yang menggugat kan bukan keluarganya gitu. Fungsi penggugat mengambil eksempel atau dasar contoh yang dia kagumi adalah si ponaannya gitu. Cuma kan nah di situ karena masuknya juga setengah-setengah, sikap hakimnya juga setengah-setengah, nggak clear. Tapi
overall dari sikap itu kita kan bisa lihat jelas bahwa putusan ini memang ekstrim, memihak lah, memaksakan apa yang diharapkan sehingga terjadi seperti itu. Nah, saya mau respon dikit tadi Bang Ali, dan ada beberapa hal menarik sebenarnya kalau kita lihat hal ini. Kalau ini terkait batasan usia itu kan ya udah di 167 huruf 169 huruf Q itu kan dia hanya bicara usia. Dia nggak tambah embel-embel, tapi Hakim MK menambahkan sayap. Makanya saya bilang ini bersayap, Bang. Ditambahin sayap itu, kata-kata itu yang sebenarnya bukan pada konteksnya di situ. Itu. Dia paksakan ada boleh punya pengalaman atau sedang atau pernah menjabat. Nah, ini nanti juga akan berkonsekuensi pada pasal lain. Karena dalam historisnya sebenarnya MK ini hampir sering menolak dan kayaknya selalu menolak, termasuk gugatan tentang dimundurkannya usia kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota, wakil wali kota. Pernah ada gugatan sebelumnya, dan itu juga ditolak. Nah, kenapa enggak yang lama itu dibikin bersayap juga? Misalnya maju wali kota umur 25, boleh dong umur 20 tapi pernah magang misalnya di balai kota ya, atau pernah jadi asisten kepala dinas atau apalah, Ataupun pernah jadi tenaga ahli wali kota gitu ya, Mi. ya. Itu nanti akan jadi polemik di ketentuan-ketentuan di bawahnya. Ketentuan-ketentuan di bawahnya akan ikut polemik. Dan kita kan bicara ini tentang kepastian hukum ya. Ini adalah fenomen yang monumental ya, di mana pasal segenting ini tidak diputuskan tadi kalau kata Bang Ali, tidak dibuat oleh si pembuat undang-undang, melainkan melalui lembaga judikasi gitu. Jadi nih Hakim MK yang ngasih ketentuan baru nih. Jadi Hakim MK udah berasa DPR juga ya Bang Ali ya, nambahin norma, dan itu kan merubah konstruksi hukum si prasyarat ini. Nah, tapi dilepas itu semua Bang, saya ngelihat fenomena menarik ya, kalau kami yang ngelihatnya dari kacamata Pemda ya. Sebenarnya ini Pemda memang harus digarap serius, karena pasca Jokowi ini, Jokowi buka jalan internal bahwa seorang wali kota bisa melampaui semua etape jabatan publik sampai ke presiden. Ya, dari wali kota jadi gubernur sampai jadi presiden, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Soekarno nggak pernah jadi wali kota, beliau kasih channel baru nih, yang itu artinya menjadi memegang kepemimpinan daerah itu menjadi etape baru channel untuk memegang kepemimpinan nasional ya, dan ini terjadi dipertegas kembali dalam putusan MK. Syarat presiden kok masa bawa-bawa Pemda, itu kan lucu. Yang kedua, di politik harus serius di kepala daerah, karena orang-orang yang dipasang dia di kepala daerah itu jadi etalase dia untuk persiapan kandidat-kandidat yang muncul jadi kepala negara. Ini fenomena menarik yang baru terjadi di Indonesia gitu, sehingga ya kepemimpinan kepemimpinan nasional itu punya daftar menu preferensi yang sangat banyak untuk maju gitu. Ini kan di satu sisi ada kelemahannya ya, karena maksain di konteks putusan ini, tapi secara impact sebenarnya ini bisa jadi opsi yang banyak untuk mengisi kepemimpinan nasional, tidak hanya basisnya partai gitu kan, atau kepentingan ketua umum, tapi Pemda yang bagus jadi punya pertimbangan preferensi gitu kan. Oh nih ngelola daerahnya bagus, ternyata dia bisa naik atau bisa diperbincangkan di nasional. Barangkali sih itu sih Bang. Ya, memang kan kalau dilihat ya, sekarang aja kan dari 3 baca pres ya, itu kan 2-nya itu kepala daerah kan, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jakarta tuh. Itu kan sebetulnya membuktikan memang daerah itu jadi inkubasi kepemimpinan untuk itu tuh bisa di leverage ke level nasional. Dan sebenarnya kalau dicek tuh di survei-survei sebelumnya lah, setahun yang lalu gitu, misalnya di waktu belum ada bakal calon yang bakal maju ini, itu dari 10 daftar top yang elektabilitasnya tinggi itu kalau nggak salah 5 apa 6 itu tuh dari kepala daerah ya, termasuk ada nama Kofifa,
termasuk ada nama Bu Risma di situ kan, dan even sebenarnya Pak Jokowi sendiri harus kita akui ya, walaupun dia lahir dari partai kader PDIP, tapi kan dia juga menginkubasi dirinya itu dari wali kota kan, wali kota Solo 2 periode, terus ke Jakarta, terus baru ke presiden. Itu kan proses di mana ini menunjukkan bahwa sebenarnya bisa jadi ini baik, ya kan? Tapi di satu sisi juga buruk. Kenapa? Karena artinya partai politik kita ya gagal kan gitu kan sebenarnya. Harusnya kan orang tuh diinkubasi kepemimpinan itu kan partai-partai yang menjalankan fungsi itu. Tapi rasanya sih kalau dilihat-lihat partai sekarang kebanyakan tuh ya terdegradasi karena dia tuh kalau misalnya bukan karena syarat administratif ya, orang maju harus partai politik itu kayaknya tuh bisa-bisa hilang relevansi gitu ya, partai politik. Nah tapi mungkin tadi balik lagi ke pertanyaannya Robin tuh masalah ini gara-gara Fahmi ngomongin soal kepala daerah tadi ya. Nah ini mau ke Bang Ali dulu nih, merespon tadi pertanyaannya Robin soal ini ketua MK nih boleh nggak sih sebenarnya kayak gini? Jadi dia itu jadi ketua MK duluan, jadi hakim MK dulu baru nikahin. Nah, ya Pak Jokowi. Berarti pinter tuh. Nah, jadi tahapannya itu sebenarnya mungkin kalau sebelum jadi hakim MK dia nikahin dia Pak Jokowi nggak akan begini. Jadi ya, secara etis, tahapan masalah etik aja kan Bang, masalah etis aja. Ya, persoalannya. Tahun 2022 ketika terjadi ya pernikahan itu. Jadi ngomongin pernikahan. Tapi pertanyaannya gitu. Iya, sebenarnya banyak pihak yang mendorong beliau untuk mundur. Ya, harusnya kan didorong ke Mahkamah Kehormatan ya, Mahkamah Kehormatan MK. Ada tuh Mahkamah Kehormatan, ada masalah etik dan lain. Tapi itu nggak terjadi. Jadi kalau ditanya aturannya apa, nggak ada aturannya karena tahapan ininya tahapan kejadiannya ya dia jadi hakim duluan, jadi baru menjadi Pak Le-nya Gibran kemudian gitu ya. Jadi harusnya mundur kalau ngomong dia karena gini, ataupun setidak-tidaknya ketika ada yang berhubungan dengan konflik yang berhubungan secara langsung dengan dia dengan keluarganya, dia ada namanya the avoidance of conflict of interest gitu. Jadi menghindari itu tidak hadir karena menghindari conflict of interest. Tapi itu tidak terjadi di putusan ini. Jadi ya kalau ditanya ya begitu. Gimana? Ya emang udah ethically wrong gitu. Ya benar. Ini ranahnya personal banget jadinya ya sebenarnya. Ya jadi saya juga menghindari membahas ini ya, tapi ya ethically wrong. Ya Bang. Gak apa-apa, emang yang dibahas yang kayak gini-gini justru. Kalau ke Fahmi ada tanggapan nggak Bang tadi? Wah, ini gue dia domba sama Gradi nih buat ke Fahmi. Kan tadi lo udah jadi gini ya, mungkin gini ya, masalah inkubasi partai politik sebelumnya di luar secara offline kita pernah ngobrol ya Grat ya masalah penguatan institusi partai politik ya. Gua termasuk orang yang sepakat bahwa in general view, in helicopter view secara umum gitu ya, parpol itu harus direformasi gitu ya. Nah, tapi menariknya kalau dilihat ya, ini saya kebetulan sekarang menjabat sebagai ketua Panwaslu Belanda. Jadi ini tapi ini tidak dalam konteks memihak dan lain-lain ya. Menariknya dari 3 kepala daerah sebenarnya PDIP tetap mencalonkan kadernya yang dia dipilih dari bawah. Betul. Iya kan? Harus betul. Fair. Ganjar itu dari bawah. PDIP itu walaupun dirinya kepala daerah, dia terbukti gitu ya proses kaderisasi. Buat saya ini suatu poin penting yang patut diapresiasi bahwa ada institusi partai politik, regardless kalian mau dukung siapa, institusi ini berhasil membuktikan bahwa proses kaderisasinya berjalan gitu ya. Proses kaderisasinya berjalan dan akhirnya malah jadi dicalonkan.
Sebelumnya mungkin Ya. kita dikritik, ke PDIP dikritik misalkan kok Pak Jokowi yang maju, bukan kadernya sendiri. Sekarang dia membuktikan dia kayak kadernya yang maju gitu kan. Betul, Buat saya betul, ini betul. Iya, buat benar-benar. saya suatu hal yang patut diapresiasi dalam konteks institusi partai politik ya. Saya jadi inget beberapa waktu lalu ini, bukan akhirnya mau bahas orang nggak apa-apa ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud datang ke Belanda. Saya ketemu bukan ngobrol lah. Dalam suatu forum saya bertanya, karena banyak ngomong masalah hukum, saya nanya, Pak, ini kalau agendanya adalah reformasi penegakan hukum, kenapa tidak ada agenda reformasi penegakan hukum dalam konteks reformasi institusi partai politik? Karena dalam konteks hukum tata negara itu juga penting. Jawabannya simpel, ya karena partai politik sendiri nggak mau direformasi. Ya kalau kayak gitu ya nggak ada yang mau direformasi. Iya, benar. Jadi Benar. ya menurut saya gitu ya, sebagai orang sistem, kalau kita percaya terhadap sistem ya Gradi, dan tadi kayaknya Fahmi juga memiliki pandangan yang sama ya. Kalau kita percaya bahwa partai politik adalah inkubasi politik ya, kaderisasi politik di Indonesia, harus ada reformasi besar-besaran di reformasi partai politik. Ini jadi ngarahnya ke partai politik, tapi nggak apa-apa ya. Karena untuk jadi parpol peserta pemilu di Indonesia itu mahal banget. Mahal banget. Untuk jadi parpol peserta pemilu di Indonesia, dia harus memiliki sekretariat di seluruh provinsi dan hampir di seluruh kabupaten kota. Which is itu secara biaya luar biasa gitu ya. Jadi ada barrier to entry terhadap political system di Indonesia ini yang jadi problem gitu. Itu yang kalau agak sedikit ke partai politik, tapi ya menarik lah gitu ya. Oke. Gue cek dulu nih ada pertanyaan yang kelewat. Nggak ada sih ya, cuman Robin doang yang nanya. Oke, kayaknya sih kita udah sejam lebih 8 menit. Gue coba udah sejam, nggak kerasa ya. Udah sejam 8 menitan lah gitu tadi dari kita online. Jadi ada beberapa hal, mudah-mudahan gue nggak miss ya menyimpulkan. Yang pertama, terkait dengan putusan MK kemarin itu, pada dasarnya yang bermasalah itu adalah prosesnya sebetulnya ya Bang ya. Jadi bukan substansinya tapi pada prosesnya. Pertama karena ini juga putusan ini tidak lahir dari ruang vakum gitu ya. Dia tidak lahir dari ruang hampa, tapi dia itu punya konteks dan ada pertarungan dan kontestasi kekuasaan yang sedang berlangsung pemilu 2024, sehingga seolah-olah kesan yang dari putusan MK itu memberikan keuntungan kepada segelintir pihak semata. Yang itu yang kemudian persoalannya ada di situ. Yang kedua, pada dasarnya terkait dengan penentuan usia, ya, konsen masalah kualifikasi dari segi kualitatif ataupun kuantitatif, itu sebetulnya harusnya ada di ranahnya para pembuat undang-undang gitu ya, di legislatif. Ini bukan masalah konstitusional gitu ya. Jadi seharusnya pembahasan ini juga harusnya konsisten. Kalau tadi dicontohkan misalnya presidential threshold itu bisa dibilang itu sebenarnya adalah open legal policy, tapi harusnya itu juga harusnya konsisten dengan konteks usia persyaratan capres-cawapres gitu ya. Dan ini sehingga adanya inkonsistensi ini yang membuat ya kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, sebenarnya gue pribadi gue sepakat sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya wali kota juga, dan nggak ada masalah juga umur gitu ya mau maju. Lagi-lagi ini masalah konteks aja gitu loh. Kalau konteksnya ini diberlakukannya setelah pemilu 2004 kan ini kan lebih fair ya. Orang mungkin yang tadinya dari kepala daerah tuh dia udah bisa nyiapin diri tuh kalau emang udah pengen maju gitu kan, dia udah mulai bangun basis masanya sendiri, bangun modalnya sendiri gitu kan. Tapi kan ini kan tiba-tiba mepet 2024 yang dalam konteks ini ya lagi-lagi tadi hanya menguntungkan satu atau segelintir pihak gitu kan. Nah, gue pribadi tadi nggak ada masalah wali kota, mau dia gubernur, wali kota, even sebenarnya nggak harus di antara dua
itu juga kalaupun usianya di bawah 40 tahun juga nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ini harusnya ini adalah proses politik gitu ya. Jadi proses pemilihan pemimpin ini kan proses politik ya. Nah, proses politik ini harus diserahkan kepada siapa institusi yang paling bertanggung jawab terhadap proses ini. Ya dalam hal ini partai politik. Gue secara pribadi ya kita setuju lah bahwa demokrasi ini tetap butuh partai gitu ya, mau nggak mau gitu kan, karena partai itu menjadi satu pilar demokrasi yang penting gitu kan. Sehingga yang jadi PR itu adalah bagaimana menginstitusionalisasi ya, melembagakan partai politik ini menjadi fungsional. Demokrasi ini kan kita kalau dibilang apa namanya terkonsolidasi ya mungkin belum terkonsolidasi seutuhnya gitu ya. Tapi poinnya adalah sekarang kan demokrasi kita itu masih kepada ranah personal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kapasitas bagus, itu karena memang personalnya gitu kan. Mungkin itu juga bisa kita lihat gitu ya di level legislatif gitu kan, orang-orang yang oke, dia tersebar di berbagai macam partai politik, ya dia oke, keren itu ya bukan, bisa jadi bukan karena partainya gitu kan, tapi memang karena dianya aja yang keren gitu loh. Nah ini kan satu hal yang jadi PR kita. Jadi dari personal kepada sistem, ini yang jadi isu kita gitu ya sekarang. Dan terakhir ya tadi soal Fahmi masalah gubernur. Mungkin gubernur ini bisa jadi apa namanya, memang ya bagaimanapun juga lagi-lagi gubernur ini jadi inkubasi yang paling pas ya buat kalau misalnya mau ngomong mana yang paling ideal untuk pemimpin gitu kan, yaitu gubernur gitu. Karena pertama para kandidat yang maju ke kontestasi nasional itu adalah para gubernur. Sebelumnya ada Ganjar, ada Anies, kecuali Prabowo ya yang dari menteri. Sama yang kedua ya tadi secara cakupan wilayah, kewenangan, ya mungkin seperti yang dibilang Fahmi gitu ya, gubernur itu punya kewenangan yang bener nggak ya istilahnya ya, kewenangan yang lebih luas gitu kan, punya, sehingga dia dianggap memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dengan sekedar wali kota. Walaupun sebenarnya wali kota itu justru orang yang paling bersinggungan dengan masyarakat sebenarnya ya kan, karena banyak pelayanan publik dasar itu kan sebenarnya justru dari wali kota bupati ya. Tapi overall ya tadi gitu ya, yang kita permasalahkan dari segala proses ya, dari putusan kemarin itu adalah di masalah prosesnya gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang ikut forum ini setuju gitu kan, bahwa sebenarnya yang bermasalah itu prosesnya, bukan karena hasil putusannya ansih gitu kan. Oke, gitu aja paling. Makasih banyak Bang Ali, terus Fahmi, teman-teman. Semoga sambil scroll ada yang kelewat, takut merasa berdosa kalau yang nanya Depok. Apa Mi? Kenapa Mi? Nggak kedengeran Mi? Ya udah lama nggak ketemu Bang Ali. Kalau pulang ke Depok kagak ngabarin. Minggu depan insya Allah gua ke Indo. Oh minggu depan dah. Kita cocok. Ngopi-ngopi lah di kafenya Next Policy. Jadi sekarang gini, ini informasi juga buat teman-teman ya. Jadi Next Policy itu suka pakai Abdi Coffee gitu kan. Buat diskusi. Jadi ya, insya Allah minggu depan gua ada acara di Depok, bukan acara di Depok, ada acara di Jakarta. Ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ya insya Allah siapa tahu ada ya ngobrol ngopi-ngopi santai gitu, biar kita yang nggak online juga nggak apa-apa, dan nanti siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dibahas lah. Cuma seminggu di Jakarta karena ada acara Panwaslu, insya Allah tanggal 30 ke Belanda lagi. Oke, Tumi, catat Tumi, minggu depan kita agendain. Kapan lagi tuh Bang Ali kan? Apa sih Mi? Oke, thank you semua. Makasih semua. Bang Ali, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat malam.